Suka kamar KDM. Tenang. Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra. Cari orang itu dan akan saya habisi. Ini yang sering disebut Raja Santet. Buruan pindah bro, kita harus OTW ke Jawa Baratnya. Aku ingin merasakan Gubernur Jawa Barat bro. Memang susah kalau jadi orang baik ya. Bahkan jadi pejabat yang baik itu susah banget. Taruhannya nyawa. Sampai kemarin itu dikirimin berbagai macam. King Cobra, ada yang mau ngirimin santet, mau mencelakakan KDM. Semoga KDM dilindungi terus ya. Hai. Dan ini kemarin juga KDM mengatakan bahwa bercandanya jangan kelewatan. Karena udah ada nih ular itu ke rumah saya. Kan bahaya banget ya. Ini udah 2 kali katanya ada ular King Cobra guys yang ke rumah KDM. Itu King Cobra sekali cotot aja KDM ini langsung pindah dia. Pindah alam. Nah, ini dugaannya ini bercandaan atau memang niatan. Nah, jadi kalau kita tahu memang kinerja KDM ini karena lagi bagus-bagusnya ya, itu banyak banget yang nggak suka ya. Ini ada yang katanya mau ngirim santet, ada yang katanya mau ngirim laporan DPRD, ada yang mau walk out, ada yang ngirimin laporan somasi, banyak banget, sampai ular pun dikirimin. Waduh. Suka kamar KDM. Woi. Kamar beliau. Kita usaha. Kita usaha bro. Kan naonan. Mending dia asup kalimat pagi berdua lah. Jadi konten. Buat para penggemar dan yang suka melihara ular kobra, kan saya sudah minta pertama nggak boleh menjadi bahan untuk atraksi dan candaan. Apalagi kamu candanya sudah berlebihan. Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya ya. Jangan dong, nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya kamu apes ketangkap loh. Aduh, jadi ini adalah kedua kalinya ngirim ya. Ini kata-kata KDM nih, jangan dong, bercandanya kelewatan. Udah 2 kali kamu ngirim ya. Ngirim itu kan berarti memang niatan ngirim gitu ya. Ngirim kan paket, kirim doa itu. Kirim King Cobra buat apa? Buat dipatok kan gitu. Selain anggaran DPRD yang dipatok, nah nyawa Kang Deddy juga mau dipatok nih guys, anjir. Gokil. Jadi Kang Deddy ini mengatakan, tapi dengan nada bercanda ya. Mungkin ini untuk penghobi ular yang memang dekat-dekat rumahnya KDM ya. Karena KDM nih di sini statementnya buat yang hobi bercandanya jangan kayak gini dong. 2 kali loh kamu ngirimin ular ke rumah saya. Ini tanda kutipnya berarti ngirim. Kang Deddy berarti udah tahu dong siapa orang yang ngirimin dia. Nggak mungkin orang ini suka sama KDM. Kalau suka kirimnya makanan. Kalau ini ngirim malaikat maut ini anjir. Masalah ada teror yang mengancam panjenengan KDM. Tenang. Saya Sayyid Abdullah siap mencari orang itu. Dan bila mana sudah ketemu oleh saya, akan saya habisi. Orang yang sudah mengancam Deddy Mulyadi, berarti orang itu lawannya saya. Niat saya baik, memperjuangkan rakyat Jawa Barat. Saya mendukung Deddy Mulyadi dengan lahir batin saya. Saya pengen berat Deddy Mulyadi, saya orang Banyuwangi Oseng, Songgon, Balak Cemoro. Asli orang Oseng. Ini yang sering disebut Raja Santet. Abah Kobra, seorang pawang ular asal Sumedang, meninggal dunia karena dipatuk ular. Dan kita sampaikan duka yang mendalam, semoga almarhum diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buruan pindah bro, kita harus OTW ke Jawa Baratnya. Aku ingin merasakan Gubernur Jawa Barat bro. Wow, bahkan ada dari Banyuwangi ya, Raja Santet dia bilang. Dia tuh ngefans banget sama Kang Deddy ya. Jadi kalau memang ada orang yang menteror ya Kang Deddy, dia ingin membantu ya. Menurut Lesko ini sangat menyentuh hati ya. Bahkan Kang Deddy kan sekelas gubernur ya. Banyuwangi itu bukannya Jawa Timur ya? Sorry ya, geografi Lesko agak on sedikit nih. Ya kalau nggak salah kan Banyuwangi itu Jawa Timur ya. Itu aja sampai terenyuh loh. Kalau ada yang mau menyakiti atau menteror KDM, siapa ini bapak-bapak tadi?
Kang Gobang. Kang Gobang preman pensiun. Bukannya mirip ya? Ampun. Pak Raja Santet, ampun Pak. Kang Gobang preman pensiun. Dia aja bilang ya gitu, saya nih Raja Santet nih, kalau ada yang menteror KDM, saya akan yang maju gitu. Akan saya cari orangnya gitu kan. Kamu berurusan sama saya gitu. Dan di sini juga KDM mengatakan ya bahwa ada seorang pawang ular pertunjukan itu meninggal dunia karena terpatok oleh ularnya sendiri. Makanya kalau Let's Go nggak salah ya, itu sekarang atraksi ular itu sudah dilarang oleh KDM. Nah, apakah ini salah satu alasan kenapa orang-orang yang memiliki King Cobra ataupun ular-ular berbisa lainnya itu tanda kutip ya, mengirim atau menyerang KDM ke rumahnya gitu. Apalagi rumahnya KDM kan kita tahu semua ya, alamatnya di mana kita tahu, rumahnya kayak gimana kita tahu. Bapaknya Aib kerja di situ. Ya kan? Buset. Jadi memang menurut Let's Go bahaya banget sih KDM ini ya. Banyaknya orang yang nggak suka, tapi ya namanya orang baik ya, Allah selalu melindungi KDM dari hal-hal negatif, semoga aja. Dan kita juga orang-orang yang senang sama KDM, yang terbantu sama KDM juga mendoakan dan melindungi KDM kalau ada niat jahat atau orang-orang berdebas sialan yang di luar sana ingin mencelakai jiwa dan raga KDM gitu loh. Kebiasaan orang Indonesia guys, ingin menyingkirkan orang yang jujur gitu, yang pinter, yang peduli gitu. Sehingga Indonesia ini memang isinya pejabat-pejabat di atas tuh yang nggak berguna semua. Yang jahat-jahat aja itu, yang bejat-bejat aja beserta pejabat gitu. Buruan pindah bro, kita harus OTW ke Jawa Baratnya. Aku ingin merasakan Gubernur Jawa Barat bro. Apalagi kemarin viralnya dia yang marah-marah terhadap salah satu supporter bola ya di forumnya dia. Nah, akhirnya di sini KDM pun memberikan statement bahwa bola ini itu tuh untuk hobi dan hiburan, bukan fokusnya dia. Fokusnya dia adalah untuk membangun, meniadakan kemiskinan di Jabar ini. Hei, berhenti kamu! Duduk! Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Tolong lihat spanduknya. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya otak. Ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan, dan bukan urusan saya. Anak muda tidak punya otak kamu. Saya malam itu marah karena ada sekelompok orang yang tidak memiliki adab dalam hidupnya. Di saat air mata jatuh karena rasa empati pada derita seorang ibu yang memiliki 4 anak dan membiayai mereka hanya dengan memungut botol-botol bekas, tapi anaknya bisa tumbuh dengan baik. Suaminya menikah lagi dengan orang lain. Ini berteriak yel untuk menyelamatkan Persikas karena klubnya berpindah tempat, dibeli oleh pihak lain. Tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak beradab, yang menempatkan sebuah masalah tidak pada tempatnya. Dan yang paling penting adalah bahwa hilangnya nalar rasa, hilangnya hati dan hilangnya cinta pada orang yang terlalu mengedepankan ego untuk membela klubnya, tetapi mengabaikan fakta derita yang dihadapi oleh warga di hadapan matanya. Waduh, jadi memang kalau dari statementnya ini kita menyadari ya, kenapa tanda kutip Kang Deddy ini tidak terlalu mungkin ya, tidak punya urgensi untuk membantu Persikas gitu ya. Karena dilihat dari supporternya aja, dia tuh marah gitu, karena dia ngerasa supporternya ini, apalagi anak-anak muda ya, itu Gobang tidak punya adab gitu. Karena forumnya Kang Deddy ini adalah forum kemanusiaan. Dia tuh lagi ngebantu anak-anak, hidupnya itu tuh dari memungut botol-botol bekas gitu. Ya kayak bapaknya Aura Cinta lah. Bapaknya Aura Cinta tapi ngedidik Aura Cinta nyebelin. Saya cinta Persikas. Saya peduli dengan Persikas. Saya ingin Persikas tetap di Subang. Tapi infrastruktur jalan harus selesai dalam 2 tahun, itu jauh lebih penting. Biar rakyat maneh tuh nyebrang ke sungai, jembatan rusak, jembatan gantungna, helakeun aing geus aya di Cikebang. Rakyat miskin kita bisa makan, itu jauh lebih penting. APBD Kabupaten Subang ini hanya 3 triliun. Dan 70%-nya itu untuk belanja pegawai yang tidak bisa kita apa-apakan. Kita hanya punya sisa anggaran 400 miliar yang harus saya alokasikan untuk kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur jalan.
urusan Persikas mah urusan bupati, lain urusan gubernur. Nggak boleh bantu klub profesional dengan menggunakan uang negara, nggak boleh. Sok, mau bicara apa kamu? Harapan besar sebagian warga Subang menanti kehadiran Persikas untuk kembali di Liga 2, dan kita adalah hiburan sepak bola untuk tanah kita sendiri, Pak. Yang dimana kebutuhan untuk menyelesaikan jalan saya butuh uang hampir 1,2 triliun jika jalan di Kabupaten Subang mau selesai semua. Bagi saya Persikas sangat penting. Tapi tangisan masyarakat kita, tangisan rakyat kecil kita yang mengeluhkan tentang jalan, mengeluhkan tentang lampu penerangan, yang mengeluhkan tentang rumahnya mau hanyut oleh banjirop, itu bagi saya jauh lebih penting. Jadi kamu teh mau ngedemo gubernur, ngedemo bupati? Sing tarik sia teh. Nek ngedemo saha sia teh? Nah, yang ngedemo bupati ngomong nah hareupeun aing. Sekarang pertanyaannya, di Subang ada nggak orang yang mau mengeluarkan uang puluhan miliar untuk ngurus bola? Aya. Terus ayeuna kira-kira saha di Subang pengusaha anu daek ngurus bola? Oh nyanges teangan sorangan kan itu. Nu boga. Wah, aing mah tong borong ngurus bola, ngurus pamajikan ge can bisa. Cari siapa orangnya? Dengan saya sini. Saya tidak terima Anda. Anak muda tidak punya otak kamu. Wih, ya itu deh guys. Dari Bupati juga udah kasih statement, dari KDM juga udah kasih statement, dan Bupatinya di sini menurut Lesko ya, ini influence yang bagus banget dari KDM, gokil. Jadi Bupatinya aja, kalian dengar ya, kata-kata Bupatinya ada yang keluar itu kata-katanya ya, itu mirip dengan kata-katanya KDM. Lesko apresiasi banget sama Bupati Subang, karena dia sebagai Bupati, dia mencontoh cara kerja KDM. Dimana KDM ini kan fokusnya ke infrastruktur, ke warga miskin, ya dan lain-lain lah, hobi belakangan. Nah, kalau kalian dengar ya, di mana Bupati Subang, dia meng-counter statement supporter bola ya, yang ingin menyelamatkan Persikas. Statementnya itu mirip banget dengan KDM. Kita tuh punya anggaran 400 miliar gitu. Sisanya ya, yang dimana 400 miliar ini kita untuk bangun infrastruktur, kesehatan, pendidikan gitu. Saya tuh cinta nih sama Persikas, tapi banyak warga-warga yang harus kita bantu, terutama jalan. Nah, terutama kan dari video ini kan, Bupati juga udah pernah kena semprot nih sama KDM, bahwa jalannya di Subang itu nggak bagus dan nggak diperbaikin. Mungkin pada saat tersebut, jalan itu bukan fokus utama Bupati. Setelah mungkin ketemu KDM, dapat teguran, dapat pencerahan, dan akhirnya Bupati ini kerjanya bagus. Dan dia dalam waktu 2 tahun harus menyelesaikan jalan-jalan infrastruktur untuk jadi lebih bagus. Nah, menurut Lesko apresiasi di mana Bupati ini mau mencontoh kinerja KDM, bahkan otak dan mindsetnya sudah mulai mengikuti kinerja KDM, yaitu infrastruktur yang utama, masyarakat yang utama gitu. Tidak seperti Ono Surono dan kawan-kawan di sana. Dimana KDM buat kebijakan nyari celah mulu, untuk digagalkan statementnya dan teorinya gitu kan, sampai ngambek-ngambek walkout. Dan di sini juga sekesel-keselnya KDM terhadap anak-anak muda supporter bola Persikas, diajak juga akhirnya musyawarah. Nah, ini juga mematahkan omongan si Ratu Ngeyel kemarin. Siapa Ratu Ngeyel kemarin? Yang bilang KDM ini itu nggak musyawarah orangnya, nggak dirangkul. Dan buktinya semarah-marahnya KDM, dia tuh tetap merangkul, ngajak musyawarah, ngasih tahu kira-kira kalau ada orang di Subang, orang lokal, mau nggak ngeluarin puluhan miliar untuk menyelamatkan Persikas. Kalau ada, ya minta deh sama orang itu. Karena bagi gubernur, pendidikan, kesehatan, dan juga peningkatan dari golongan miskin itu yang utama. Keren gubernur kita. Bukan gubernur kita sih, gubernur Jabar ya. Gubernur Lesko, tidak ada gurita. Nah, gimana menurut kalian guys tentang kasus kali ini? Dan semoga harapan Lesko ya KDM dilindungi lah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari niat-niat orang jahat yang memang ingin mencelakai KDM gitu loh. Karena satu orang KDM ini bisa menginfluence banyak orang banget gitu. Ya, itu deh guys. Thank you banget buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go ya. Gimana tentang video kali ini? Kasih pendapat kalian atau doa kalian untuk KDM ya. Nah, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go dari Prasetyo 902 Hong Kong. Thank you banget Prasetyo supportnya.
Dari Sri Sultan kita, Sri Wahyu 8161, Mei belum berakhir. Kita masih ucapkan selamat ulang tahun untuk Sri Sultan kita, Sri Wahyu 8161. Panjang umur, cantik selalu, murah rezeki, mantap. Thank you banget, Sri Wahyu 8161, best of the best, cantik, tercantik, tercantik. Anjay, mantap. Dari Sopiai 92, thank you Sopiai 92 atas supportnya. Ya guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Kasih pendapat kalian, doa kalian, atau harapan kalian terhadap KDM ya, gitu. Bagi Bapak Aing ya, siapa yang ingin mencoba gubernurnya jadi gubernur Bapak Aing, tulis komennya di bawah. Jangan lupa like, comment, share video ini. Kalau kalian mau dukung Let's Go lebih, ada link saweria di bawah, atau dari super thanks aja seperti teman-teman yang lain. Kita kembali lagi di video ini, sampai jumpa lagi ya, bye.